Ibu-ibu, bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul masyriq wal maghrib, la ilaha illa huwa fatahtu wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, terpanjatkan syukur kepada Ilahi yang setelah hampir 1 bulan kita dorman karena sebagian besar kita melaksanakan umroh, dan alhamdulillah dalam perjalanan umroh kita dikasih kemudahan oleh Allah sehingga berangkat selamat dan pulang selamat. Dan kita pun mendoakan kepada saudara-saudara kita yang masih tertinggal di tanah air untuk mempunyai kesempatan pada suatu waktu sama-sama untuk hadir di tanah haram, tanah yang penuh berkah, di mana setiap doa tidak pernah ditolak oleh Allah. Pagi ini memang sengaja, jadi mulai sekarang insya Allah seterusnya kajian di Masaki ini akan menggunakan fasilitas visual aids yang sudah ada, yaitu dokumentasi. Kita mulai melakukan upload daripada hasil-hasil kajian ini ke dunia maya, ya. Karena saya tahu di sini pakar-pakarnya banyak. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang tidak tersentuh oleh kita karena masalah waktu dan ruang yang berbeda, itu mereka juga untuk mendengarkan, untuk mengetahui firman Allah ini diterangkan, dibacakan kepada mereka. Tadi ayat yang terakhir itu, sungguh telah datang kepada mereka Rasul, betul ya? Ya. Kepada mereka membacakan kitab-kitab, ya, firman Allah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dua ketetapan yang berbeda. Kitab itu adalah nubuah, al-hikmah itu di bawah daripada nubuah itu yang diberikan kepada siapapun selain pun di samping kenabian. Ya, itu diulang-ulang ayat itu di dalam surat Al-Baqarah juga ada yang seperti itu. Maknanya kalau tidak salah di dalam ayat 153, ya, itu juga hampir sama seperti itu. Nah, sungguh kasihan masyarakat ini kalau tidak kita super aktif untuk menyampaikan kurnia Allah ini tadi. Kasus kemarin di Republik ini ada ribuan umat Islam tersesatkan oleh aliran lain, ya, yang penyesatannya melalui apa? Melalui perut. Mereka dihijrahkan dari negerinya ke suatu tempat, di sana di brainwash. Tahu brainwash ya? Cuci otak. Itu dari dalam internet, sehingga mereka menjadi murtad. Mereka mengatakan kami bukan beragama Islam, kami keluar dari agama Islam itu, kami agama sendiri, ya. Nah ini kan kasihan, dan di situ ada anak-anak kecil, dan mereka akan menjadi generasi-generasi yang kalau tidak diselamatkan akan masuk jahanam, dan itu di depan mata kita, ya. Itu satu. Belum lagi sekarang ini sedang gencar-gencarannya dari pihak lain terjadi pemurtadan dan islamisasi yang bukan main oleh agama lain, dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, ya, menggunakan Al-Quran, menggunakan logika Al-Quran, ditatapkan Al-Quran dengan Al-Quran, ditatapkan itu. Nah itu juga brainwash. Bagi kalian, Anda yang imannya tidak teguh bisa goyah.
Mereka pura-puranya bertanya, Nabi Muhammad itu dilahirkan secara normal atau abnormal? Mesti jawabnya normal kan? Dia punya ayah, punya ibu ya, sebagaimana biasa. Kalau Isa Al-Masih dilahirkan normal atau abnormal? Abnormal, ya, karena dia punya ibu, tidak punya ayah. Abnormal bukan berarti jelek ini ya, tapi abnormal di luar kewajaran. Terus muncul pertanyaan, kalau gitu lebih mulia mana? Yang normal atau yang Muhammad atau Nabi Isa? Mulai kan? Mulai bingung kan? Itu. Nabi Muhammad itu matinya normal atau abnormal? Normal, kuburannya ada. Nabi Isa itu mati atau tidak? Tidak, dia diangkat sampai sekarang dan akan dikembalikan. Kalau gitu mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau Isa Al-Masih? Bingung kan? Ini sudah terjadi pencucian otak. Dia menggunakan ayat. Nah, bagi mereka yang Islamnya tidak kuat, akidahnya tidak kuat tadi, mulai goyang. Paham ya? Belum lagi mujizatnya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati kan? Iya. Nabi Muhammad bisa enggak? Enggak. Kalau itu lebih hebat mana? Hati-hati. Makanya saya senang sekali kalau sudah kayak gini teman-teman betul-betul mendokumentasi biar terdengar oleh bumi seisinya. Belum lagi politikus-politikus yang mengislamisasikan, yang mengatakan politikus-politikus salah satu di antaranya bahwasanya agama Islam itu agama teroris. Paham ya? Itu. Dan ini sudah mereka di mana-mana sehingga orang mengaku beragama Islam itu menjadi ketakutan yang mentalnya lemah. Itu bukannya di luar negeri, termasuk di Indonesia. Para pejabat-pejabat itu mengatakan negeri ini bukan negeri agama, negeri ini adalah negeri sekuler. Paham ya? Agama itu adanya di masjid atau di gereja, sedangkan di pemerintah tidak ada agama, kan susah itu. Ya, kita tidak menggunakan hukum agama. Ini dan yang katakan begini kadang-kadang orang Islam. Saya beri peringatan, mudah-mudahan di antara kalian nanti mendengar setelah ini diupload. Hati-hati, kalian pasti mati. Dan perkataan kalian akan ditanya oleh Allah. Pada saat pertanyaan kalian tidak bisa menjawab, pada saat itu dan pasti itu tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena kalian tidak pernah membaca Al-Quran secara benar. Paham ya? Padahal kalau betul-betul Al-Quran itu dengan benar tidak akan perkataan itu akan keluar. Iya. Itu. Ketika besok hotel lo motong ngantuk tambane opo di apa no baru mulai pakai semangat jihad yang dizikir makom. Masya Allah. Nanti saya tunjukkan bagaimana Rasulullah ya perjuangan berat ini. Saya senang ibu-ibu punya semangat. Ini umat ini perlu penyelamatan ini. Siapa yang mau menyelamatkan? Saya sudah tua. Umur saya tinggal beberapa tahun lagi insya Allah. Kan betul ya? Musuh ratusan tahun lagi. Kesempatan ini tadi. Saya sampaikan. Ya, alhamdulillah sebagai satu contoh bahwa kita sudah melakukan dokumentasi perjalanan kemarin ke Mekah, ke Madinah, ibu-ibu semuanya didokumentasi dan sedang didandani nanti oleh saya setting kembali untuk diinformasikan. Satu contoh misalnya, coba Saudara Anton ditayangkan ini hasil kemarin perjalanan. Nah ini waktu kita
kita melakukan kajian di Singapura, di rumah di apa kebun ya, kebun kupu-kupu. Jadi bagaimana Islam itu diterangkan? Karena ayat-ayat Allah itu tidak hanya di dalam kitab itu saja tadi disebutkannya, dibacakan itu tadi. Tapi ayat-ayat Allah itu dia dalam alam raya. Nah, sekarang itu Pak Ika sedang membacakan kepada peserta umroh ini tentang ayat-ayat kauniyah apa kauniyah? Kauniyah itu ya. Karena mereka memanfaatkan satu sumber daya alam yang dia gunakan. Apa itu sumber daya alam yang dia gunakan itu oleh Singapura, yaitu salah satu di antara yang ada di antara kita ini sekarang itu maksudnya itu kehidupan itu menyatu. Ibu-ibu terekam, manusia saja merekam, insya Allah terekam oleh langit. Jadi kalau yang tidak ikut tidak terekam di dalam momentum ini. Terekam oleh Allah sebuah judul yang mudah-mudahan ini akan menjadi media bagi kita untuk menggapainya. Judulnya sederhana, jarak bukan suatu batasan bagi siapa yang kita cintai. Ya, kalau kita mencintai sesuatu, maka Jakarta pun didatangi ya. Itu kita mencintai Ka'bah, Baitullah, maka sekalipun perjalanan hampir 11 jam, belum lagi maghribnya 5 jam, kita pun mencintai perintah Allah itu. Jarak bukan menjadi hambatan. Nah, namun demikian, untuk menggapai cinta itu tadi ada prasyarat. Dia bukan lip service, ada prasyarat, yaitu diperlukan adanya sebuah pengorbanan yang sungguh-sungguh. Disinilah orang mulai berpikir, begitu dia diminta untuk berkorban, korban waktunya, korban materinya, korban perasaannya, korban pikirannya, macam-macam itu tadi, mulai ngitung-ngitungnya. Ya. Nah, kalau ngitung-ngitung itu adalah dalam menggapai cinta urusan duniawi, ya mungkin wajar-wajar saja. Tapi yang akan digapai adalah kecintaan kepada ilahiyat, ini salah makom. Untuk menggapai cinta ilahi itu tidak bisa dihitung-hitung dengan akal. Itu harus totalitas. Ayat yang dibacakan tadi itu sebetulnya pada dasarnya sebuah ayat yang menyebutkan bahwa barang siapa ingin mencapai kepada keridhaan ilahi, maka diperlukan adanya sebuah perjuangan. Di dalam Al-Quran itu hanya satu paket sebetulnya dalam hidup itu, ya, cintailah Allah dan Rasulnya, selesai. Jangan pernah menaruh cinta itu di atas pasangan ini, itu merupakan paket. Harus di atas cinta pada diri sendiri, cinta pada keluarga, dan cinta pada apa yang kita punyai. Itu harus dipinggirkan sungguh-sungguhan. Ya, itu hadis loh ya. Itu Umar bin Khattab pernah ditanya, siapakah yang kau cintai? Allah, Rasul, diriku dan
keluargaku. Langsung diralat, salah. Allah, Rasul, diriku, salah. Coba bayangkan, diralat. Allah dan Rasulnya itu yang benar. Paham ya? Karena kalau itu diimplementasikan pada kita, dikembalikan pada kita. Saya ingin tahu, ini ujian tauhid loh ya. Ujian mengimani atau tidak kepada ilahi. Kalau dibalikan masing-masing pada kita semua yang hadir di sini, itu kita tuh berhati ganda. Tetap Allah dan Rasulnya dan keluarga itu haram di dalam agama. Karena pada saat momentum suatu kejadian itu dia harus memilih, ya, pilih Allah Rasulnya atau keluarganya. Kejadian itu harus dia tentukan pada waktu itu. Siapa yang akan dipilih pertama? Nggak mungkin dirinya dan keluarga. Ini sudah terjadi zaman kenabian. Itu contoh misalnya zaman kenabian itu disuruh yang namanya hijrah. Semua orang Islam disuruh hijrah karena Nabi hijrah. Sebelum Rasul hijrah, para sahabat disuruh hijrah dulu. Tanah haram ini, tanah Mekah tidak subur untuk ditanamin berkembangnya Islam pada saat itu. Maka harus daerah yang subur, ya, dan itu di Madinah. Seluruh sahabat meninggalkan. Sahabat-sahabat besar sudah, yang begitu kata Rasul itu dia tinggalkan. Coba bayangkan. Abu Bakar itu bukan orang miskin, itu orang kaya. Kalau sekarang kira-kira punya toko ratusan ya, atau mungkin punya pabrik, mall ya, brand mall kira-kira saya ini. Minum dulu saya. Itu disuruh tinggal. Tinggalkan, bagikan semua kekayaannya. Ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, lalu untuk dirimu dan keluargamu mana? Jawabannya gimana? Cukup Allah dan Rasulnya kekayaanku dan jaminanku. Balik terus saya ingin awal TV. Lalu udah ajak kajian gini harus gak belum. Waktu setengah mati, alasannya macam-macam. Padahal jelas kajian ini mengajak Anda semua itu untuk fisabilillah. Ya, semangat baru. Udah makin tua, makin semangat. Hanya itu yang tersisa pada kita. Ya, maka cintailah Allah dan Rasulnya. Caranya gimana? Meminta bimbingan kepada ilahi, kepada Allah. Bimbinglah aku Tuhanku. Ya, kan begitu tadi. Tunjukilah aku. Nanti di dalam ayat berikutnya saya tunjukkan ya. Kenapa? Ke sana itu hanya itu jalan satu-satunya di dalam kehidupan dunia yang pendek itu kalau kita ingin ditolong Allah. Cinta itu dia. Ayatnya dibaca lagi tahun yang keras tadi. Yang sudah buka oleh Imran. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu. Stop dulu. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan kamu. Ini siapa yang menjikan? Allah. Siapa yang menjamin? Allah. Artinya apa? Ini surat, ini ayat kesaktian seseorang. Kalau ini diamalkan betul, Anda menjadi orang yang sakti, mandraguna. Itu istilahnya kalau telepon doa ibu ya. Setan gak doyan, cemit gak tinggi. Ya, ini semua itu tersibat.
Karena kita sudah ditolong Allah. Dia begini enggak, no way. Minggu ini arisan dan no way. Karena hari Minggu ini saya sedang akan mengkaji mendalami tentang firman Allah dan diterangkan oleh Pak Ika. Kan enak ya, tuh. Itu tadi. Barang siapa ditolong Allah, kalau jika kamu ditolong oleh aku, ya, itu kira-kira ya ayat itu ya, maka tidak ada yang akan bisa mengalahkan kamu. Yang kedua, jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Nah itu kita itu kadang-kadang menatakan yang kedua itu tidak mau ditolong Allah, meminta pertolongan pada orang. Betul. Ini dibiarkan oleh Allah. Ketu 3W soko opo. Nyanyi nom aneh. Ngantuk. Nambah Diganti gitu. Isu-isu ngene ya. Bapak Ibu, saya tadi malam itu bicara di sini mulai dari maghrib sampai dengan sekitar jam 1 di sini. Saya istirahat mungkin sebentar teman-teman ya, habis itu bangun lagi untuk sholat malam. Sekarang saya bicara lagi, habis sholat subuh ceramah lagi kan? Ya. Selesai sholat subuh sekarang ceramah. Anda lihat apakah ada pada mata saya ini kiep-kiep ngantuk? Ya. Berbinar-binar. Itu cahaya ilahiyat yang terpancar di dalam rongga dada itu. Kalau tadi saya sudah ngomong diskusi di luar itu, kalau Anda di dalam hidup ini kemudian ngantuan dan setiap hari ada mesti something wrong pada diri Anda. Tapi kalau nggak penyakitan, kalau penyakitan ke dokter, ada ahlinya. Paham ya? Yang kedua, mungkin sakit jiwa Anda. Loh, makanan Tuhan. Oh ya, lebih hebat lagi. Kalau Anda di dalam hidup ini hidupnya sumpah, susah terus, paham ya? Masih di situ ada something heaven, ada sesuatu yang terjadi pada diri Anda. Itu bukan makomnya ahli surga. Ayo kon. Ya, ono to Rasulullah ngantuan. Ini ngantuan. Wah, sudah tua. Podo tua erek. Pak, saya sudah lupaan. Nah, tambah mana? Karena ayat pikun. Tidak ada orang yang dihina daripada orang yang pikun. Putunya gak gelem. Bahaya pikun kok gak mati-mati ya. Loh, kan repot. Paham kok? Kalau Pak Eka ngomong begini bukan saya Quran yang mengatakan, saya sampaikan supaya Anda, ini namanya early warning system, peringatan dini sebelum penyakit itu datang. Karena begitu penyakit itu datang, itu diingatkan oleh Quran. Begitu penyakit itu datang, dari mana itu obatnya? Gaul. Mangkelan, ngamuan, ya? Itu bukan makom orang yang punya hak untuk bertemu Tuhan. Ketemu setan, iyo. Siapa yang mengobatin? Kalau itu sudah menjadi watak. Paham ya? Wataknya ngamuan, tersinggungan, watak. Kongkon alon-alon tawape, berujul dewi. Mengandung semua mimpi perlu dewi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah sistem berjamaah.
Nggak boleh, misalnya imamnya itu kurang baik bacaannya, terus makmumnya lebih baik, imamnya disingkirkan, nggak boleh. Disalib, weh salah, nggak boleh. Saya kemarin itu memberikan, sebetulnya pada Anda semuanya tidak sadar, suatu makoman mahmuda pada masing-masing. Ada yang muda-muda. Kemarin yang muda-muda sopai. Anaknya Pak Cito, anaknya Karo Jatun. Kalau anak muda Jatun, sijinya Yusman. Orang bukannya sopai anaknya Karo Bojoni. Lalu saya nom-nom ini, jadi pimpinan rombongan. Ya, tapi begitu tawa, yang nom-nom minggir, ikuti yang tua yang sudah pernah manasik haji dan sudah melaksanakan haji. Dia yang memimpin untuk tawaf. Paham ya? Gitu. Kira-kira kenapa itu saya sampai gitu? Karena saya mengikuti suatu doa. Ya, jadikanlah aku menjadi pemimpin daripada orang-orang yang takwa. Saya taruh itu masing-masing supaya mengecap. Yang lain disuruh ikut, bukan berarti tidak ditempatkan. Ketundukannya itu, mengikutinya itu menunjukkan dia sami'na wa ta'na. Itu berjodin.